Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya, Erni Prasetyowati, dalam pelajaran akuntansi. Seperti biasa, sebelum belajar, kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Simak baik-baik video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan belajar tentang utang jangka pendek, lebih khusus utang dagang dan utang bank jangka pendek. Dilihat dari jangka waktunya, utang dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek atau short term liabilities dan utang jangka panjang atau long term liabilities. Perbedaannya adalah utang jangka pendek, jangka waktu pembayarannya kurang dari 1 tahun. Sedangkan long term liabilities, jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun. Apa saja sih yang termasuk utang jangka pendek? Utang jangka pendek banyak jenisnya. 1. Utang dagang atau account payable. 2. Utang bank jangka pendek. 3. Utang beban atau expense payable. 4. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. 5. Utang pajak atau tax payable. Dan masih banyak lagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang utang dagang dan utang bank jangka pendek. Kita mulai dari utang dagang atau account payable. Utang dagang adalah utang yang timbul karena adanya pembelian barang secara kredit, diangsur atau dicicil dalam jangka waktu pembayaran kurang dari 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Pada tanggal 20 Oktober 2025, Toko Ayu membeli barang dagang sebesar 10 juta pada PT Maju dengan syarat 2/10 N/30. Dan pada tanggal 29 Oktober 2025, Toko Ayu membayar utang dagang. Dari transaksi tersebut, maka jurnal yang dibuat oleh Toko Ayu adalah ... Iya betul, jurnalnya adalah tanggal 20 Oktober 2025, pembelian barang dagang didebet sebesar 10 juta. Utang dagang dikredit sebesar 10 juta. Tanggal 29 Oktober, Toko Ayu membayar utang. Jurnalnya adalah utang dagang didebet sebesar 10 juta. Potongan pembelian dikredit sebesar 200.000. Ini berasal dari 2% dikalikan 10 juta. Kemudian kas dikredit sebesar 9.800.000. Ini berasal dari 10 juta rupiah dikurangi dengan potongan pembelian, yaitu 200.000. Sampai di sini paham? Sekarang kita lanjut ke materi utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek adalah kewajiban finansial yang timbul dari pinjaman dana yang diperoleh perusahaan atau individu dari lembaga keuangan seperti bank, BPR, atau koperasi dengan jangka waktu pelunasan maksimal 1 tahun. Ciri-cirinya adalah 1. Jatuh tempo singkat, umumnya kurang dari 1 tahun. 2. Berbunga, selalu dikenakan biaya bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana. 3. Memerlukan jaminan, seringkali memerlukan aset sebagai jaminan. 4. Tujuannya biasanya untuk memenuhi modal kerja atau operasional jangka pendek.
Sekarang kita langsung ke contoh soal. Tanggal 1 September 2025, PT Makmur memperoleh pinjaman jangka pendek dari Bank Rakyat Sejahtera sebesar 50 juta untuk jangka waktu 10 bulan dengan suku bunga 9% per tahun. Pembayaran bunga dan pokok dilakukan setiap bulan tanggal 1. Diminta buat jurnal untuk mencatat penerimaan pinjaman bank tanggal 1 September 2025. 2. Buat jurnal untuk mencatat pembayaran angsuran setiap awal bulan. Jawabannya adalah tanggal 1 September 2025, kas didebet sebesar 50 juta, utang bank dikredit sebesar 50 juta. Tanggal 1 Oktober 2025, jurnalnya adalah utang bank didebet sebesar 5 juta. Ini berasal dari 50 juta dibagi 10 bulan. Beban bunga didebet sebesar 375.000. Ini berasal dari 50 juta dikalikan 9% dikalikan 1/12. Kas dikredit sebesar 5.375.000. Demikian tadi pembelajaran utang jangka pendek, terutama utang dagang dan utang bank. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.